Hari ini minta aku buktikan. Begitu juga Emil. Oke, aku akan cari bukti. Tuhan ku cinta dia. Kayaknya rencana kita berhasil nih, Angel. Iya dong, tos dulu. Kali ini sebelum kamu lepasin, fokus dulu ya. Iya. Fokus sama targetnya. Iya. Oke, badan kamu lurus. Aku tak mudah untuk mencintai. Aku tak mudah mengaku ku cinta. Aku tak mudah mengatakan aku jatuh cinta. Senandungku hanya Ya ampun, senyumnya Mas Hari manis banget sih. Ini sih beneran double date impian gue. Semoga aja habis ini Mas Hari mau nembak gue dan kita jadian. sampai ku menuju. Benar-benar pas target tengah. Tarik dan pasin. Makasih ya, Mas. Tuh lihat, aku bisa kan? Iya. Ternyata kamu cepat juga yang ngerti. Ya iyalah, aku kalau misalnya diajarin sesuatu aku tuh cepet paham. Emang kamu si paling ngotot dan ngerasa dirinya paling bener. Kamu tuh kenapa sih? Mancing-mancing terus. Seneng ya ngajak ribut? Kamu yang suka ngajak aku ribut duluan, Mas. Kemarin aja kamu nuduh aku suruh bapak sama ibu untuk balikin uang investasi kamu. Padahal enggak, aku nggak ngelakuin itu sama sekali. Dan harusnya aku dong yang marah sama kamu. Karena kamu nggak ngasih tahu ke aku kalau gugatan cerai itu nggak bisa diproses kalau kita belum pisah rumah selama 6 bulan. Aku taunya dari siapa? Dari Angel. Angel taunya dari Ari. Kan aneh ya, harusnya aku tahu dari mulut kamu. Dan kamu sengaja kan? Kamu sengaja nggak ngasih tahu aku supaya aku berharap untuk balikan sama kamu selama 6 bulan ke depan, ya kan? Tenang aja, Mas. Aku emang planning buat move on kok. Aku nggak sengarap itu. Oh, berarti kamu ngakuin dong kalau kamu salah. Makanya kamu nggak mau balik sama aku. Jadi kamu sama Emil. Ini stop ya. Stop ngerendahin aku terus-terusan. Malam itu aku disuruh sama kartu ucapannya untuk datang ke hotelnya jam 8 malam. Datang ke kamar nomor 708. Kalau kamu masih nggak percaya sama aku, kamu cari tahu sendiri. Kamu tuh udah nggak percaya sama aku, jadi percuma aku capek sendiri, tahu nggak sih? Mendingan kamu buktiin aja sendiri dengan mata kepala kamu sendiri. Udah, aku mau samperin Angel. Hari ini minta aku buktikan. Begitu juga Emil. Oke, aku akan cari bukti.
Besok-besok lo sama Ari nggak usah ya temuin gue sama Mas Lingga. Ya Larin. Kan kita berdua cuma pengen lihat lo berdua akur, damai gitu. Ya udah telat kali, Angel. Udahlah nggak usah lagi. Yang ada gue makin emosi tau gak sih ngeliat muka dia. Kenapa kaki lo? Nggak tahu nih tiba-tiba nyut-nyutan lagi. Aduh, mana obat painkillernya habis lagi. Kita mampir apotek bentar ya. Oke. Mas, itu di depan ada apotek, tolong berhenti dulu ya. Baik, Mbak. Kasih. Ya udah, lo mau ikut gue apa lo tunggu di mobil? Nah, gue tunggu sini aja deh. Gimana bro? Udah dapat pencerahan setelah ketemu Arini? Lu tuh, Rik, niat banget mempertemukan gue sama Arini. Ya tujuan gue biar kalian komunikasi. Ingat gak? Komunikasi itu penting dalam berumah tangga. Ya udah, gue balik dulu ya. Ya, hati-hati, Rik. Ya, lo juga. Sekarang, aku harus ke Skyline Oasis Hotel. Aku harus cari bukti. Mas, saya butuh obat painkiller sama salep untuk kaki saya yang terkilir. Di kakinya ada yang bengkak gak, Bro? Dan kenapa bisa terkilir? Jadi kemarin saya sempat jatuh ke jurang karena saya trekking di Gunung Pacar. Kemarin sih sempat udah mendingan, tapi sekarang sakit lagi. Jadi sekalian saya mau beli salepnya juga karena udah habis yang di rumah. Baik, ada resep dokter ya? Oh, ada. Baik, ditunggu sebentar ya, Kak? Ya. Ini apa? Oke. Totalnya jadi 289.000. Oke, saya bayar scan aja ya. Oh iya, baik. Ini ya, Mbak? Saya. Baik, terima kasih ya, Mbak. Kamu jatuh dari jurang di Gunung Pancar. Hai, Ngapain kamu di sini? ini aku mau beli vitamin. Terus kebetulan kamu di sini, jadi kita ketemuan deh. Itu kamu trekking sama siapa di Gunung Pancar? Terus kok bisa sampai jatuh? Bukan urusan kamu. Udah ya, kamu jangan ganggu aku ya. Udah cukup tau gak sih aku kena masalah terus gara-gara kamu. Udah sini, aku antar kamu pulang. Ya, udah, sini. Udah, diam. Mas Emil. Udah, aku mau bantuin kok, aku bantuin. Udah, aku mau bantuin kok, aku bantuin. Ya. Tenang. Kalian tenang dong. Gue tuh cuma mau bantuin Ari ini, kakinya dia pincang. Ya tapi aku gak butuh bantuan kamu, mas aku bisa sendiri. Udah berapa kali aku bilang sama kamu, tolong jauhin aku. Tolong jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku lagi. Kamu tahu gak, setiap kali aku ketemu sama kamu, aku selalu kena masalah. Kamu bayangin apa yang orang-orang bakal bilang kalau mereka lihat kamu gendong aku kayak tadi. Emang gak cukup ya aku difitnah terus sama orang-orang? Gak cukup aku ditalak satu sama Mas Lingga? Udah. Yuk. Ini gue bantu. Bayarin
Ren. Udah. Tadi, hari ini ketakutan banget gue gendong. Badannya sampai bergetar semua. Sorry hari ini. Karena aku udah menoreh luka yang sangat besar di hidup kamu. Bu, alhamdulillah ya. Kita selalu dapat pesanan rezeki yang banyak seperti ini. Mudah-mudahan barokah ya. Dano. Ya Bu. Matur nuwun ya, kamu hari ini mau direpotin. Kerjaan kamu double ini gara-gara Melisa itu sakit. Nggak apa-apa Bu, Anu malah senang kok. Ya wes kalau gitu, kamu bantuin Pak Derajat dulu sana di dapur. Baik Bu, kalau begitu Anu permisi ya Bu. Ya. Cip. Oh ya Bu, Bapak baru ingat loh. Ada apa ya Pak? Bapak baru ingat Ibu udah cerita belum sama Widya? Itu Bu, soal kita kemarin ketemu Nabowo. Waktu mobil kita mogok terus kita ditolongi sama Nabowo itu. Udah cerita belum? Emangnya kenapa ya Pak? Ibu harus cerita. Widya harus tahu. Bapak jadi kepikiran loh. Bagaimana kalau misalkan kita undang Nabowo itu untuk makan malam di rumah kita. Malam ini jam 7 malam? Makan malam? Iyo. Nggak usah Pak, kan udah kita kasih duit Pak. Itu udah ucapan terima kasih, udah bakbo, nggak usah. Bu, selama ini kan kita tuh berpikiran terlalu keras kena Bowo. Ya toh? Ya, kita kan nggak tahu. Mungkin saja jodohnya Widya itu sama Nabowo. Bu, jodoh itu ada yang ngatur. Kita nggak bisa berbuat apa-apa soal itu. Iya Pak, Ibu tahu. Tapi kita sebagai orang tua itu juga harus selektif. Anak kita itu 3 loh Pak. Cewek semua. Wah, harus lebih perhatian Pak. Jangan sampai salah. Ibu aja udah jodohin Arini sama anaknya temen Ibu, Pertiwi. Ibu kira anaknya itu baik toh, pengertian. Nak Lingga pengertian, terus bisa ngomong Arini. Lah buktinya sekarang mereka aja udah mau kandas hubungannya. Jadi banding-banding gitu. Gak boleh seperti itu. Ya mungkin saja memang nasib pernikahannya Arini sampai di sini. Ya toh, belum tentu yang lain seperti itu. Sudah, pokoknya Bapak minta, yo, Ibu telepon Widya sekarang. Widya hubungi Nabowo, minta Nabowo itu datang jam 7 malam ke rumah kita. Nanti kita pulang lebih cepat dari sini, yo, ayo. Ayo. Iya Pak. Senyum, no. Telepon aja deh langsung cepat selesai. Ibu, tumben banget nelfon. Halo, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Dok, Ibu itu lupa ya mau cerita sama kamu. Kenapa ya? Ini, kemarin mobil bapakmu itu kan mogok. Nah, kebetulan Bowo itu lewat, jadi Bowo bantuin dorong. Mas Bo bantuin ibu sama bapak. Kok Mas Bo nggak cerita ya? Alhamdulillah. Untung bapak sama ibu ketemu Mas Bo toh, jadinya dibantuin kan? Iya, bapakmu itu mau ngajak Bowo buat makan malam ini sama kamu. Jadi ibu, bapak, kamu sama Bowo. Kamu bisa toh telepon dia? Beneran Bu? Ibu mau ngundang Mas Bo makan malam ke rumah kita? Ayo beneran.
Bisa nggak kamu telepon dia? Bisa. Widya juga yakin Mas Bo pasti bisa. Ya udah kalau kayak gitu Widya kabarin dulu ya Mas Bo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah bocah ini kalau disuruh telepon bobo gitu semangat banget. Bener-bener ya sih Mas Emil. Coba kalau Mas Lingga atau orang tuanya ngelihat gue digendong sama Mas Emil kayak gitu. Apa mereka nggak tambah mikir gue ada apa-apa sama Mas Emil? Gue tuh yakin banget Mas Emil tuh sengaja manfaatin gue buat balas dendam ke Mas Lingga.